Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Gata Maharani dan di sini saya ingin melakukan pengayaan sosiologi dengan menjelaskan materi mengenai ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial sendiri merupakan suatu kondisi di mana terdapat suatu jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, teman-teman bisa melihat loh bentuk-bentuk ketimpangan sosial dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya perbedaan sosial antara si kaya dan si miskin, hukum yang tidak adil bagi masyarakat kelas bawah, perbedaan akses pendidikan di kota dan di desa, perbedaan fasilitas publik di kota dan di desa, dan lain sebagainya. Nah, ketimpangan sosial sendiri disebabkan oleh beberapa faktor lah teman-teman. Yang pertama ada faktor internal, di mana faktor ini berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh tingkat pendidikan atau keterampilan yang rendah, kesehatan yang rendah, serta adanya hambatan budaya atau budaya kemiskinan. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana hal ini berupa birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Jadi ketimpangan sosial terjadi bukan karena kemalasan. Nah, selanjutnya mengenai bentuk-bentuk dari ketimpangan sosial. Yang pertama yaitu ketimpangan antar golongan sosial ekonomi, di mana ketimpangan ini terjadi karena adanya perbedaan kelas sosial dan stratifikasi sosial. Misalnya, akses kesehatan dan pendidikan antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah sangatlah berbeda. Yang kedua, adanya aset ketimpangan penyebaran. Nah, ini terjadi karena pendistribusian ini tidak merata. Jadi, pendistribusian hanya terhenti di perkotaan. Lalu yang ketiga, ketimpangan antar sektor ekonomi. Bisa dilihat ya, ketimpangan ekonomi Indonesia ini berada di peringkat 4. Dan Indonesia ini termasuk dari negara yang ketimpangannya ini sangat tinggi loh teman-teman. Bisa dilihat ya, terlihat sekali kesenjangan sosial di Indonesia. Nah, menurut BPS, ketimpangan sosial ini dapat diukur melalui Gini rasio. Nah, tapi apa sih Gini rasio? Nah, Gini rasio ini merupakan suatu ukuran untuk mengukur ketimpangan sosial yang berada dari antara 0 sampai 1, di mana kalau misalnya berada di angka 1 itu berarti ketimpangan tinggi, teman-teman. Bisa dilihat pada September 2022 ketimpangan di Indonesia sebesar 0,38 ya teman-teman. Itu termasuk tidak terlalu tinggi. Nah, kita bisa lihat bahwa Gini rasio di Indonesia pada tahun 2016 sampai 2022 ini cukup mengalami penurunan, akan tetapi sempat naik juga, lalu akhirnya turun lagi, lalu naik juga, naik sedikit. Nah, hal ini berarti masih banyak ketimpangan yang di Indonesia. Nah, bisa dilihat 5 provinsi dengan Gini rasio tertinggi di tahun 2022, yaitu ada Yogyakarta, lalu disusul Gorontalo, Jawa Barat, DKI Jakarta, lalu yang terakhir ada Papua. Sementara Gini rasio yang paling rendah itu dipegang oleh Kepulauan Bangka Belitung dengan angka hanya 0,255. Nah, bisa dilihat bahwa penduduk 40% terbawah itu mereka distribusi pengeluarannya seperti ini ya. Ada persentase pengeluaran penduduk 40% terbawah meningkat dibandingkan Maret 2021, ini meningkat sebesar 17,76%. Nah, jadi ini meningkat sebesar 0,3% ya. Dan ini tergolong dari ketimpangan yang rendah, ini tidak terlalu tinggi, dan kita bisa lihat perbandingan antara perkotaan dan pedesaan, di mana pedesaan ini lebih tinggi, yang berarti pedesaan ini ketimpangannya itu lebih sedikit teman-teman, lebih rendah daripada ketimpangan yang berada di
perkotaan. Karena kita bisa lihat ya, jurang antara si kaya dan si miskin di perkotaan itu sangat terlihat jelas. Bisa dilihat dari gedung-gedung tinggi yang di bawahnya itu terdapat banyak perumahan kumuh. Nah, apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi ketimpangan sosial? Yang pertama, pemerintah bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, memperbaiki layanan kesehatan. Yang ketiga, memberikan bantuan sosial serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.